Ayo kalau bicara mengenai Yesus boleh, tapi dari Injil, jangan dari Paulus. Apakah kita berdoa juga bisa secara tersendiri kepada Tuhan Yesus atau juga kepada Roh Kudus selain kepada Bapa? Hari ini ya kita hidup di zaman media sosial yang mendorong kita itu untuk menjadi free thinker, dan ini bahaya. Karena untuk buat video di TikTok tidak perlu sekolah, yang penting berani. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita di dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kia sebagai host, dan di sini hadir Pendeta Dr. Henry Ongkojoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, kembali lagi di studio untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Bersyukur pada Tuhan. Yang pertama Pak, ada seorang yang mendengarkan YouTube dari suatu gereja, dia mengatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu tidak benar kalau berkata seperti itu, karena seakan-akan ada 3 Allah. Yang benar adalah Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Ya, baik. Secara mendasar dulu ya, seperti beberapa kali juga sudah kita singgung di dalam sesi fokus, dan sekali lagi, saudara, kita ada khusus satu sesi fokus berbicara mengenai Tritunggal. Kalau mau melihat itu akan sangat baik. Ya, jadi di sesi itu saya mengatakan bahwa kita mesti sadar berbicara mengenai Allah Tritunggal itu rumit. Ya, karena kita berbicara mengenai natur. Ya, bahkan ketika kita berbicara mengenai manusia pun, pekerjaan itu penjelasannya gampang, kerja apa. Sifat lebih rumit tetapi masih bisa, pendiam lah, pemarah lah, dan seterusnya. Tapi ketika tanya manusia itu apa? Ya, itu tidak sesederhana menjawab seperti 2 pertanyaan pertama. Ya, bahkan ketika kita kembali kepada firman Tuhan, ya, gambar dan rupa Allah. Ditanya lagi, gambar dan rupa Allah itu apa? Mempunyai akal budi. Malaikat tidak punya akal budi misalnya. Nah, itu perdebatan lagi tuh. Ya, jadi berbicara mengenai natur, bahkan kita manusia ya, berbicara mengenai natur manusia aja tidak sulit, apalagi natur Allah. Ya, sehingga berbicara mengenai pekerjaan Allah, yaitu seringkali lebih, satu pengertian lebih mudah. Oh, Allah mencipta, Allah memelihara. Berbicara mengenai sifat Allah, ya juga banyak ya. Allah maha kasih lah, Allah maha ada, naturnya gitu, atributnya. Tetapi kalau berbicara mengenai Tritunggal, itu natur. Ya, natur. Kalau saya boleh mengatakan ya, 2 tips untuk kita tidak terombang-ambing. Hati-hati dengan penjelasan yang mudah. Saya belum pernah tahu setidaknya penjelasan yang mudah dan benar. Ya, sejauh yang saya bisa mengatakan penjelasan yang mudah selalu salah. Gitu ya, penjelasan yang mudah selalu salah. Nah, tapi juga yang kedua ya, ini yang juga salah satu yang kita perlu sadari ya. Kita perlu mensyukuri iluminasi yang Tuhan berikan kepada bapak-bapak gereja. Ya, sehingga mereka bisa menjelaskan mengenai Tritunggal, meskipun tetap bagaimanapun tidak mungkin lengkap dan menyeluruh, tetapi cukup. Tetapi cukup. Misalnya istilah Allah Tritunggal, saudara cari di dalam Alkitab itu tidak ada. Ya, tapi kalau dikatakan karena tidak ada di dalam Alkitab maka tidak ada, Alkitab tidak mengajarkan, itu terlalu oversimplified. Gitu ya. Ya, sehingga Alkitab ada mengajarkan mengenai Tritunggal, dan kita bersyukur bapak-bapak gereja oleh pertolongan Roh Kudus sudah boleh membantu merumuskannya untuk kita gitu. Ya, sehingga kembali kepada pertanyaan tadi ya, kalau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sepertinya ada 3 Allah. Gitu ya. Bisa ada kemungkinan seperti itu. Ya, tetapi penjelasan bahwa berarti yang aman adalah Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus, juga ada side effect yang lain. Ya, bahkan 2 ini side effect-nya. Yang pertama, bisa kemungkinan membuat orang Kristen lupa bahwa Kristus itu Allah. Ya, karena kan Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Gitu ya. Jadi bisa seolah-olah hanya Bapa itu yang Allah, atau juga bisa Allah, (2), Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Yang berarti membuat seolah-olah Bapa itu sepertiga Allah, Anak sepertiga Allah, Roh Kudus sepertiga Allah. Ya, which is ya ini tidak tepat sih. Ya, sehingga bagi saya ya, rumusan yang paling mendekati adalah yang agak panjang sedikit. Nah, ini kita bersyukur ya, bapak-bapak gereja itu tidak berusaha untuk mempermudah pengertian akan Allah Tritunggal gitu ya. Sehingga ya lebih panjang sedikit juga tidak apa-apa lah. Ya, sehingga bagi saya yang paling mendekati adalah kita percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Aman.
gitu ya. Allah Tritunggal, atau kalau mau lebih lengkap, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ya, saya rasa itu adalah satu rumusan yang sederhana, tidak rumit-rumit juga bagaimana, dan lebih tepat ya ketimbang Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Ada pendapat analogi untuk Allah Tritunggal yang tepat itu seperti tubuh manusia. Ya, Bapa itu wujud atau tubuh manusianya, Anak itu adalah firman atau hikmat Allah, lalu Roh Kudus adalah roh Allah. Jadi mirip tubuh, pikiran atau jiwa dan roh. Apakah ini sesuai? Apakah ini dipegang oleh para bapak gereja? Nah, ini kembali kepada juga tadi yang saya katakan ya, seringkali itu untuk mempermudah memang orang memberikan analogi. Ya, meskipun ini bukan analogi yang paling terkenal ya, yang lebih terkenal kan yang di rumah itu bapak kemudian mengemudi, jadi pengemudi sampai kantor, jadi manajer sehingga 3 in 1 gitu ya. Nah, dua-dua analogi ini nggak tepat. Ya, sehingga di dalam Alkitab ya kita bisa menemukan banyak analogi mengenai sifat Allah, gunung batuku, gembalaku yang baik, begitu ya. Tetapi tidak pernah satu analogi mengenai Tritunggal di dalam Alkitab. Ya, tidak pernah satu analogi di dalam Alkitab. Ya, sehingga saudara, meskipun saya tahu ya yang memberikan analogi itu ingin membantu orang Kristen untuk mengerti, dan saya juga tahu ya ada rasa penasaran ya, masa sih nggak ada analogi satupun yang tepat. Ya, sehingga, tapi kalau saya boleh mengatakan ya, dari ya kekristenan sudah 2000 tahun ya, dan tidak ada analogi yang tepat. Bahkan kadang-kadang seringkali, atau ya bahkan ya bolehkah saya mengatakan selalu ya, analogi itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Jikalau berkenan dengan Tritunggal, janganlah. Termasuk analogi ini. Ya kan itu berarti ya kesatuan antara Tritunggalnya kurang ya, karena ya tubuh bukan hikmat, wujud bukan hikmat, ya ada keterpisahan. Dan juga tadi ya sepertinya sepertiga. Kayak kita manusia, tubuh dan roh, ya sehingga bisa dipisahkan pada waktu kita mati gitu ya. Nah, itu tidak tepat. Ya, meskipun saya tahu akan luar biasa sih kalau ada analogi yang mudah dan bisa membuat kita mengerti mengenai Tritunggal ya. Tapi memang kita harus kembali menyadari Tritunggal itu natur. Ya, tidak mudah tetapi cukup. Ya, kita bisa mempunyai pengertian yang cukup, dan kalau kita mempunyai pengertian yang cukup sebetulnya itu akan berdampak sangat indah dalam hidup kita. Tapi mungkin tidak pada kesempatan ini ya kita menjelaskan mengenai kalau saya mengerti Tritunggal maknanya apa dalam hidup kita. Itu kalau ada yang mau tahu silakan komen, kita bahas di sesi yang lain gitu. Ya, menarik Pak. Agustinus sebetulnya pernah berpikir keras juga memakai analogi itu mind, understanding sama will gitu. Oke. Jadi mind itu kan tidak diperanakan. Understanding itu diperanakan dari mind dan sebagainya, tapi akhirnya dia tidak puas dan dia ubah menjadi memory, understanding dan love begitu ya. Tapi di akhir-akhir itu juga dia bilang ini semua nggak bisa dipakai gitu, apa lebih banyak usaha tapi nggak ada hasilnya sebetulnya. Betul. Nah, ini juga yang perlu disadari ya. Gitu ya. Jadi saya pikir kerendahan hati ya itu mengharuskan kita untuk gini. Bapak gereja apakah tidak mungkin salah? Mungkin. Ya, even Augustinus, apakah Augustinus itu tidak mungkin salah? Ya enggak sih. Setiap manusia bisa salah. Cuman ya kerendahan hati ya dan proporsi ya membuat kita sewajarnya selayaknya berpikir Agustinus bisa salah. Saya lebih bisa salah. Gitu. Saya rasa merupakan kesombongan ya untuk kita mengatakan Agustinus bisa salah, saya juga bisa salah. Ya, sehingga kita sejajar. Enggak. Cristiano Ronaldo bisa enggak gitu ya main bola kemudian terpleset? Ya bisa. Saya bisa terpleset. Ya bisa. Berarti saya dengan Cristiano Ronaldo atau Messi itu sama. Ya enggak lah gitu ya. Karena kalau enggak ya Vikaris Kias ya. Hari ini ya kita hidup di zaman media sosial yang mendorong kita itu untuk menjadi free thinker, dan ini bahaya. Karena untuk buat video di TikTok tidak perlu sekolah. Yang penting berani. Gitu, dan bahkan tidak perlu modal banyak bagaimana ya, satu HP yang cukup baik cukup. Sehingga akhirnya hari ini yang bahaya ya. Kalau kita tidak hati-hati kita akan mudah terombang-ambing. Karena sekarang sepertinya orang Kristen merasa kalau yang bisa bikin video di TikTok ini mungkin benernya sama hamba Tuhan saya sama, tinggal saya yang menentukan. Ya, tanpa dia menyadari hamba Tuhannya itu sudah studi berapa lama. Yang buat video TikTok itu belajar berapa banyak. Itu tidak pernah dipertimbangkan seringkali. Yang menjadi penentunya adalah saya. Ya, saya lebih serk yang mana ini? Yang dikatakan oleh hamba Tuhan saya atau dikatakan oleh TikTok. Ya, sementara berbicara mengenai Tritunggal,
Ya TikTok kan tidak bisa panjang. Ya mesti bagaimana pakai cara semudah mungkin. Ya sementara kalau hamba Tuhan saya menjelaskan dalam katekisasi, aduh kok susah panjang ya. Sehingga menurut saya lebih setuju dengan TikToker ketimbang pendeta saya. Ya sudah, mau nggak terombang-ambing bagaimana? Ya sehingga wisdom bagi saya itu adalah Agustinus mungkin salah. Saya lebih mungkin salah. Ya sehingga bukan berarti saya tidak boleh mempertanyakan Agustinus, tetapi ya ambil step yang cukup dulu. Mesti ada pertimbangan yang sangat jelas dulu sebelum kemudian Agustinus salah, Calvin salah. Ya, TikToker ini lebih benar karena lebih sesuai dengan pendapat saya begitu. Sekali lagi ya, fokus berkenan dengan kedewasaan, ya harusnya kedewasaan tidak mudah terombang-ambing. Lalu tadi di pertanyaan ini kan bilangnya tubuh, pikiran atau jiwa dan roh. Jadi semacam trikotomi, Pak. Ya, sepertinya ya, seperti yang bertanya tadi lebih kepada trikotomi ya, karena kan dia membedakan roh, terus jiwa dan pikiran ya, kemudian tubuh gitu. Ya kalau kita mau lihat di dalam sejarahnya ya, trikotomi itu sebetulnya lebih berakar kepada filsafat Yunani. Ya, di dalam Alkitab sendiri itu sebetulnya lebih kepada dikotomi, yang bahkan dikotomi pun itu mesti dilihat sebagai satu kesatuan. Ya, jadi kalau hari ini ya pada waktu kita meninggal, tubuh kita dengan jiwa kita dan roh kita terpisah, itu bukan keadaan yang ideal. Ya, jadi Alkitab sebetulnya memandang manusia sebagai keutuhan. Bahkan ya, kalau kita mau masuk lebih dalam lagi ya, pembedaan tubuh dengan roh pun itu lebih jelas di PB ketimbang PL. Ya, kalau di PB jelas sih, gitu ya, pembedaan antara yang di dalam dengan yang tubuh yang di luar itu jelas. Ya di PL bahkan tidak sejelas itu. Ya, tetapi memang PL pun juga sudah mengatakan ya, ketika Allah menciptakan manusia kan tubuh dari mengambil tanah liat, kemudian membentuk tubuh, kemudian menghembuskan nafas hidup. Ya, sehingga dua. Ya, sehingga meskipun bahkan ketika kita mengerti tubuh dan roh itu jangan didikotomikan, ya sehingga hari ini juga nggak tepat ya. Misalnya kalau tidak perlu olahraga lah, ya kan tidak berkenan dengan keselamatan misalnya. Itu juga dualisme yang tidak kembali kepada firman Tuhan. Tetapi at least kalau kita berbicara secara dikotomi itu dasar Alkitabnya ada. Trikotomi tidak. Gitu ya, tidak ada. Ya, dan ya pemakaian, seringkali dasarnya bukannya nggak ada sama sekali sih gitu ya, kita mesti fair karena Alkitab memakai kata roh dan jiwa gitu ya sebenarnya dasarnya itu. Nah cuman gitu ya, kalau kita mau masuk secara lebih dalam, Alkitab memakai roh dan jiwa itu untuk seringkali pemakaian yang sama. Sederhananya ya, datang kepada Tuhan tuh dengan roh atau dengan jiwa. Ya, di satu sisi Yesus mengatakan apa dalam Yohanes ya, dengan wanita Samaria akan tiba waktunya. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, terlepas apakah ini Roh Kudus ataukah roh manusia, tapi di sini kita melihat aspek roh itu yang ditonjolkan. Tapi di sisi yang lain, permisi tanya, mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap roh atau dengan segenap jiwa. Ya, sehingga jadi kalau mengasihi dengan jiwa, beribadah dengan roh, itu gimana membaginya ya? Gitu ya. Gimana ya? Ya mengasihi dengan jiwa. Ya, jadi jiwa apakah sekedar sama dengan kekuatan? Dipisahkan kok. Nah, seperti ini ya, kita akan jatuh kepada kebingungan. Ya, sehingga saya pernah membaca ya tulisan dari seorang teolog. Ya, mungkin ini satu penjelasan yang in a sense paling akademik yang saya tahu ya, yang pernah diberikan berkenaan dengan roh dan jiwa. Dia mengatakan seperti ini nih. Jadi jiwa itu merupakan ekspresi tubuh. Ya, roh itu beda. Ya, roh itu beda. Jiwa ekspresi tubuh. Ya, sehingga hari ini ya, kenapa kita masih bergumul di dalam dosa orang Kristen? Karena jiwanya memang masih belum disempurnakan. Sementara roh kita sudah aman di hadapan Tuhan. Ya, sehingga dia mengatakan ya, ketika seseorang itu meninggal, tubuh dan jiwanya meninggal, rohnya yang bersama-sama dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, izinkan saya mengatakan ya, dengan segala hormat saya tidak setuju. Ya, karena di dalam Wahyu pasal ke-6 ayatnya yang ke-9, ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Ya, ini jelas pemakaian katanya itu adalah jiwa. Ya, bukan pemakaian kata roh, sehingga saudara kalau baca dalam terjemahan Inggris juga itu bukan diterjemahkan sebagai spirit tetapi soul, jiwa. Ya, sehingga tidak benar ya kalau jiwa itu sekedar ekspresi tubuh, ya sehingga pada waktu tubuhnya mati ya jiwanya mati. Ya, tapi bersyukur roh kita di dalam Tuhan, enggak sih. Ya, Alkitab memakai kata jiwa juga untuk berbicara mengenai orang yang bersama-sama dengan Tuhan.
Ya sehingga di dalam Alkitab ya jiwa dan roh bisa dipakai silih berganti, dan yang ya burden of proof ya terletak pada mereka yang berusaha untuk membedakan. Sementara kalau tubuh ya dengan jiwa atau tubuh dengan roh itu pembedaannya jelas. Meskipun itu pun ya mesti dilihat sebagai satu kesatuan, dan peristiwa kematian ketika roh dan tubuh itu terpisah atau jiwa dan tubuh terpisah sebagai sesuatu hal yang tidak ideal, dan pada waktu Yesus datang kedua kali akan dipersatukan kembali. Ya mungkin itu sedikit mengenai dikotomi dan trikotomi ya. Apakah kita berdoa juga bisa secara tersendiri kepada Tuhan Yesus atau juga kepada Roh Kudus selain kepada Bapa? Oke, ya. Pertanyaan yang menarik juga ya. Ya jawabannya bisa dan tidak. Bisa, atau mungkin gini ya, bisa tetapi bukan doa pada, atau jangan secara umum. Atau gini aja deh, biar lebih sederhana ya. Alkitab memang mengatakan kita berdoa kepada Bapa kan. Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami. Ya, Yesus tidak mengatakan doa Roh Kudus kami misalnya gitu ya. Tapi doa Bapa kami, karena memang ya Allah Tritunggal itu satu. Itu kenapa tidak bisa dipisah-pisahkan, ya, tetapi juga bukan tunggal-enggal, sampai tidak bisa dibedakan. Ya, sehingga di dalam pengaturan kerja istilahnya ya dalam pengaturan kerja ketika pribadi Tritunggal, itu jelas. Ya, Allah Bapa sebagai sumber, ya dialah pencipta, begitu ya. Allah Anak itu firman, Allah Roh Kudus itu kalau kita baca dalam Kejadian 1 kan yang memelihara. Ya demikian juga dalam hal keselamatan kan. Di dalam teologi reform kita percaya Allah Bapa merencanakan, Allah Anak Yesus Kristus menggenapkan melalui inkarnasi, kematian, kebangkitan. Allah Roh Kudus itu yang kemudian mengaplikasikan kepada orang percaya, yang melahir barukan kita, yang kemudian tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Sehingga ada pembagian yang jelas. Ya, sehingga dalam pembagian ini ya Allah Bapa itu adalah sumber. Sehingga itu kenapa kita berdoa kepada Allah Bapa. Tetapi ya kalau misalnya ya saya ingin secara khusus mengatakan Tuhan Yesus terima kasih sudah mau mati bagi saya, ya boleh-boleh saja sih. Ya, atau Allah Roh Kudus, saya bersyukur engkau mau tinggal dalam hati saya meskipun saya tahu saya tidak berlayak, ya tidak salah. Gitu ya tidak salah sama sekali. Ya itu kenapa saya mengatakan boleh, tapi ya secara umum ya ketika kita meminta Tuhan pimpinlah saya gitu ya lebih kepada Allah Bapa. Ya, jadi sekali lagi jawaban Allah Tritunggal memang agak sedikit kompleks, tapi saya rasa ini cukup sederhana untuk bisa dimengerti. Mengapa dalam Alkitab bahasa Inggris kita kerap menemukan penggunaan istilah God untuk Allah Bapa dan Lord untuk Tuhan Yesus? Apakah hal ini ingin menunjukkan tingkatan? Okay. Apakah boleh saja kita menggunakan our God Jesus Christ? Nah ini kembali berarti terkait dengan Tritunggal ya. Oke, baik. Ya sebetulnya ya kan kita menyebut Allah Anak. Ya jadi kalau pertanyaan terakhir ya apakah boleh saya menyebut Yesus itu sebagai Allah? Ya iyalah. Kan Yesus itu Allah Anak. Kan tadi saya mengatakan di rumusan di atas Allah Anak yaitu Yesus Kristus, atau Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada masalah sih sebetulnya. Tidak ada masalah. Nah cuman kalau memang tadi ditanyakan kenapa kalau di dalam Alkitab itu ada kata Allah, ada kata Tuhan. Nah gini. Sehingga kata Allah ya itu di dalam Alkitab lebih berkenaan dengan ciptaan. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya kata Tuhan di dalam Alkitab itu lebih berkenaan dengan Allah yang mengikat perjanjian. Ya jadi di dalam perjanjian lama ya Tuhan itu, kata Tuhan, apalagi Tuhan yang huruf besar semua ya. Dalam perjanjian lama itu sebetulnya kan kita semua tahu aslinya itu adalah Yehova, YHWH. Tetapi karena orang Israel tidak merasa layak ya untuk menuliskan kata Yehova, karena mereka sangat takut melanggar perintah jangan menyebut nama Allahmu secara sembarangan, ya maka akhirnya ada konsensi di antara penyalin kitab suci Israel perjanjian lama yang kita sebut ya, untuk ya setiap kali ada kata YHWH mereka menerjemahkan sebagai Tuhan. LAI menerjemahkan Tuhan huruf besar semua. Jadi sekali lagi meskipun sekarang mungkin nggak seperti dulu kontroversi, ada yang mengatakan nggak sopan itu untuk mengganti Yehova sebagai Tuhan. Nggak juga loh. Ya justru sebaliknya ya. Ya kalau saya tahu siapa saya tentunya kalau misalnya bertemu dengan Presiden Prabowo saya akan pakai kata Bapak. Ya nggak mungkin dia mengatakan nama saya bukan Bapak ya. Nggak sopan ya, jangan panggil saya Bapak. Nggak. Gitu ya, saya salah kaprah ya yang mempersalahkan penyalin perjanjian lama karena Yehova kok diganti Tuhan, yaitu sebagai satu bentuk hormat. Nah, di dalam perjanjian baru ya sama.
Ya meskipun di dalam kata Yunani ya, kata Tuhan itu bisa berarti juga Tuan. Ya karena seperti tadi ya Bapak gitu ya, bisa punya arti umum. Sehingga pada waktu wanita Samaria misalnya menyebut Yesus sebagai Tuhan, dulu jujur saya bingung ya. Masa kok dia bisa tahu Yesus Tuhan dari mana ya? Ya itu maksudnya Tuan. Gitu ya. Meskipun dalam pemakaian dalam Injil Yohanes itu memang ada kecenderungan Yohanes memakai satu kata dengan dua arti. Ya, sehingga bisa juga dimengerti dalam arti yang lebih dalam gitu. Sehingga LAI ketika menerjemahkan sebagai Tuhan juga bukannya salah gitu ya. Nah, tetapi Tuhan, kata Tuhan di dalam perjanjian baru Yunani itu juga bisa berarti Tuan. Tapi juga bisa berarti menunjuk kepada perjanjian lama. Ya, jadi sama sekali tidak ada indikasi Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa. Yang betul adalah di dalam Yesus Allah membuat perjanjian dengan kita. Ya, sehingga pada waktu di perjanjian lama, Yehova itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yehova itu Allah kita. Ya, Yehova itu Esa. Tuhan itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita. Itu artinya adalah Tuhan, dialah Allah yang mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya Tuhan, Yehova, dialah Allah yang mengikat perjanjian dengan kita. Dialah satu-satunya Allah. Ya sehingga sama ya, ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya berarti kita mengaku, kenapa kita yakin Bapa di surga mau mendengarkan doa kita? Karena ada perjanjian di dalam Kristus. Ya sehingga Yesus pada malam sebelum dia diserahkan, ya setelah dia memecah-mecahkan roti, dia mengambil anggur dan dia mengatakan inilah darah yang meresmikan perjanjian yang baru. Ya minumlah. Ya sebagai peringatan akan aku. Jadi lebih kepada arah di dalam Kristus kita diingatkan pada waktu mengatakan Tuhan, kita sudah mengikat perjanjian, tidak mengindikasikan Yesus lebih rendah dari Bapa. Thomas juga katakan my Lord and my God. Oh ya, ini terima kasih, ini bagus sekali, betul ya. My Lord and my God. Ya tidak ada masalah itu. Ya, tadi Yesus tidak mengatakan betul separuh. Gitu ya. Yesus menerima. Ya sehingga salah, ya ini ada satu kecenderungan ya. Saya barusan membaca ya, ada salah seorang artis, tapi mungkin saya tidak perlu sebut namanya ya, yang kemudian beralih agama dan dia mengatakan, masa orang Kristen tidak sadar? Kamu itu bukan Kristen, kamu itu Paulinan, gitu ya. Ya kalau Kristen kan pengikut Kristus, Paulinan itu pengikut Paulus. Ya karena sepertinya ada satu pemahaman yang salah ya di antara orang-orang yang ya sorry to say ya tidak belajar Alkitab sungguh-sungguh. Ya kemudian merasa bahwa kita pengikut Paulus karena Yesus tidak pernah mengatakan dia itu adalah Tuhan. Pauluslah yang mengatakan dia Tuhan. Sorry to say, saudara harus membaca Injil dengan lebih baik. Dan seperti tadi ya, agak kurang proporsional ya. Saudara bukan Kristen, saudara baca Alkitab cuman beberapa kali dan merasa diri lebih tahu daripada hamba-hamba Tuhan yang sudah mempelajari Alkitab lebih banyak. Begitu ya. Sehingga saya pernah ketemu dengan salah seorang yang mengatakan, ayo kalau bicara mengenai Yesus boleh, tapi dari Injil. Jangan dari Paulus. Ya karena ya kamu itu Paulinan gitu ya. Kamu percaya Yesus Allah karena dari Paulus. Loh siapa bilang? Dan apa yang Vikaris Kias katakan itu hanya satu. Gitu, dari banyak bukti bahwa meskipun memang Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku Allah. Ya ini satu bukti Yesus juga tidak nolak. Gitu ya, Yesus juga tidak menolak loh. Ketika Thomas mengatakan Allahku Tuhanku, Yesus tidak mengatakan saya Tuhan ya, bukan Allah ya. Ya sehingga apakah kemudian masa beda ya dengan Yesus mengatakan aku Allah? Oh berarti benar ini. Kalau orang Kristen percaya bahwa Yesus Allah berarti Yesus memang mengajarkan. Tapi kalau ini kan Yesus hanya tidak nolak gitu ya. Enggak. Ya jadi amin ya. Di dalam perjanjian baru saudara mau surat Paulus, mau Injil, Yesus itu Allah. Bukan lebih rendah daripada Bapa. Apakah boleh membaca Alkitab sambil membaca komentari? Karena saya tidak bisa bergantung pada kemampuan berpikir saya sendiri, apalagi saya tidak sekolah teologi. Bagaimana seharusnya kita membaca Alkitab? Ini bagus sekali ya, dan ini timbul dari satu kesadaran yang baik. Ya sehingga kalau saya mungkin boleh memberikan sedikit konteks ya, kenapa kok bisa sampai timbul pertanyaan seperti ini? Ya karena memang ya pernah ada waktunya gitu ya, ketika orang Kristen dikatakan, kamu baca Alkitab langsung. Ya karena kalau kamu baca dari komentar itu kamu belajar dari pikiran manusia loh. Ya sebenarnya kalau kamu baca Alkitab itu nanti Roh Kudus yang pimpin. Ya saya rasa terlepas dari saya tahu sih, maksudnya kita juga mesti mengakui juga timbul dari motivasi yang baik gitu ya, tidak ada motivasi yang salah, cuman terlalu modern ya kalau saya boleh mengatakan. Ya terlalu modern dalam pengertian sepertinya sangat-sangat yakin akan kalau saya baca sendiri Roh Kudus bisa pimpin saya secara langsung.
Ya, sehingga dua kelemahan sih. Yang pertama adalah apakah kalau gitu Roh Kudus tidak bisa pimpin bapak-bapak gereja atau bahkan penulis-penulis komentari yang sudah menggeluti Alkitab lebih banyak daripada kita, yang hanya membaca, bagus juga bahkan kalau sudah baca 2-3 pasal sehari, sementara mereka itu satu pasal aja dibaca berhari-hari. Apakah kalau seperti itu Roh Kudus tidak bisa pimpin? Dan yang kedua, apa yang membuat kita yakin kita itu kalau baca langsung itu tanpa pengaruh apa-apa, Roh Kudus pimpin langsung? Ya, ini kesadaran tadi bagus ya, saya terbatas. Ya, itu bagus sih, karena ya postmodern kalau kita mau boleh mengambil sisi positifnya ya, menyadarkan kita, enggak sih, kamu tidak senetral itu. Gitu ya, sehingga membaca dari komentari itu sesuatu hal yang kalau saya boleh mengatakan baik. Ya, meskipun kalau saya boleh mengatakan ya secara tahapan-tahapan, mungkin kalau saudara masih benar-benar awal, ya better itu membaca Alkitab dengan renungan harian misalnya atau santapan harian karena lebih mudah. Ya, komentari kan lebih kompleks. Tetapi kalau saudara sudah selesai ya membaca Alkitab atau mungkin sudah setahun membaca Alkitab dengan renungan harian, saudara mau lebih dalam. Nah, itu bagus. Ya, bagus. Nah, pilih komentari yang jangan, karena komentari itu macamnya banyak ya. Jangan pilih komentari yang terlalu teknis dulu. Ya paling bagus ya, kalau saya boleh langsung aja memberikan rekomendasi, ya kita bersyukur juga Momentum menerjemahkan seri Matthew Henry. Itu pas. Nah, kalau saudara hamba Tuhan sih tidak dianjurkan hanya dari Matthew Henry ya. Tetapi kalau saudara sebagai jemaat awam gitu ya, Matthew Henry itu pas karena tidak terlalu teknis, tetapi juga tidak terlalu dangkal. Ya, jadi boleh sih baca Alkitab dengan Matthew Henry, tetapi dua peringatan gitu ya. Jangan sampai lebih cinta Matthew Henry ketimbang Alkitabnya. Ya, jadi harus baca Alkitabnya dulu. Matthew Henry membantu saudara mengerti Alkitab, komentari apapun, buku apapun, ya buku Kristen apapun, ya institusio sekalipun, gitu ya. Itu membantu saudara mengerti Alkitab. Jadi bukan institusio lebih berharga dari Alkitab, meskipun institusio mahal, Alkitab gratis, gitu ya. Enggak ya. Jadi tidak boleh lebih cinta komentari daripada Alkitab. Dan yang kedua mesti sadar ya, komentari juga bisa salah. Ya, sehingga kalau nanti saudara levelnya lebih tinggi lagi gitu ya, boleh sih selain Matthew Henry cari komentari kedua yang juga mungkin tidak berat, tetapi yang bisa sebagai perbandingan. Ya, karena kalau Alkitab tidak bisa salah, tafsiran sebaik apapun bisa salah. Mengapa dalam kitab Musa dikatakan Tuhan membalaskan dosa manusia sampai keturunan ketiga dan keempat? Apakah tidak ada pengampunan bagi mereka jika mereka bertobat? Baik. Ya, nah ini menarik ya bahwa hal ini ternyata menariknya kenapa bukan hanya pertanyaan orang Kristen ya, ini bahkan juga pertanyaan orang Yahudi di Perjanjian Lama ini. Nah, sehingga kalau saya boleh bacakan, saya rasa jawabannya ada langsung ya di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-18. Mulai ayat yang pertama aja deh ya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu? Sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Wah, ini mirip ya. Yang salah papa saya loh ya. Ayah saya kenapa saya yang kena? Gitu ya. Karena ya memang di Alkitab sendiri dalam Keluaran ada kalimat itu. Ya, Allah membalaskan kepada keturunan ketiga dan keempat. Tapi di sini ayat yang ketiga mengatakan, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Nah, ayat yang ketiga ini perlu dimengerti dengan tepat ya. Bukan berarti Allah membantah apa yang dikatakan di dalam Keluaran. Gitu ya. Bukan berarti bahwa siapa ngomong gitu. Enggak ya. Ya karena memang ada ya. Di dalam Keluaran itu memang ada itu. Tetapi kemudian kenapa di ayat yang ketiga dikatakan demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, kamu tidak akan lagi mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Ya karena kalau di ayat yang kelima, kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan yang lapar, memberi pakaian orang telanjang, tidak memungut bunga atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, dia orang benar. Tidak peduli papanya, kakeknya seperti apa. Ya, dia orang benar dan ia pasti hidup, demikianlah firman Tuhan. Ya, sehingga sebetulnya ya yang terjadi adalah ketika Tuhan itu menjatuhkan hukuman,
ya kepada keturunan ketiga dan keempat. Kenapa keturunan ketiga dan keempat tidak sepatutnya selayaknya mereka menyindir Tuhan? Karena yang seharusnya mereka lakukan adalah introspeksi diri. Ya, karena yang sering kali terjadi tetapi tidak sadar adalah seseorang melakukan kesalahan yang sama persis seperti kakek neneknya, cuman di dalam bentuk yang lain. Contoh yang paling langsung adalah ketika Yesus menegur orang Farisi, ahli Taurat, kamu melabur kuburan nabi-nabi. Gitu ya, karena sepertinya dengan itu mereka mengatakan, saya beda loh ya, beda dengan nenek moyang saya. Nenek moyang saya itu tidak menghormati nabi, saya menghormati nabi. Yesus mengatakan, enggak, itu cuma menunjukkan kamu melakukan sebetulnya sama dengan nenek moyangmu. Nenek moyangmu yang membunuh, kamu yang melabur. Ya karena ya Yesus terbukti benar ya, yang membunuh Yesus siapa akhirnya? Ya yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siapa? Ya mereka, gitu ya, yang dalam hal pengertian sok mengatakan bahwa enggak, saya dengan nenek moyang saya tidak, sama buktinya saya memberikan kuburan yang baik untuk para nabi. Mereka juga akhirnya yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah ini yang terjadi sebetulnya. Ya sehingga itu kenapa tidak tepat untuk orang Israel menyindir Tuhan. Tuhan mau mengatakan, kamu introspeksi dong, kamu lakukan hal yang sama atau tidak. Sehingga mereka sampai kemudian jatuh kepada pembuangan. Dan faktanya, realitanya mereka melakukan hal yang sama. Ya sehingga ayat ini ya memberikan kepada kita itu justru anjuran untuk jangan gampang menyindir Tuhan, gitu ya, karena kita mesti introspeksi, tapi juga tidak perlu kemudian takut sepertinya ya mau bagaimana ya nenek moyang saya sudah seperti itu, saya terima nasib nih, ya saya akan terima itu hukuman yang seharusnya jatuh pada nenek moyang saya juga tidak, ya sehingga introspeksi. Datanglah kepada Tuhan gitu ya, bertobat kalau memang kita melakukan hal-hal yang salah gitu ya. Dan Tuhan akan mengampuni kita meskipun orang tua atau kakek nenek kita itu yang berbuat salah. Tapi itu kita perlu hati-hati ya, karena bagaimanapun yang dikatakan oleh pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, like father, like son begitu ya. Ya seringkali itu benar sih. Jadi kita mesti awas. Ya itu seringkali benar tapi bukan berarti no choice ya. Ya kita mesti awas, ya kita mesti kemudian koreksi diri. Ya dan mesti kalau memang kita lihat ada hal yang orang tua kita lakukan tidak tepat, ya bertobat, nggak perlu kita meniru. Ya kita bisa belajar dari hal yang baik, dari orang tua kita juga bisa belajar dari hal yang salah, ya yaitu dalam pengertian jangan mengulangi kesalahan yang sama. Dan tidak akan terjadi seperti dikatakan, nggak usah takut maksudnya, hukuman orang tua akan jatuh kepada saya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk pencerahan Sama-sama. Dan nasihat-nasihatnya. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda. Link kelas fokus dari episode 1-22 bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.